Saya seorang pekerja di sebuah perusahaan. Ketika masuk waktu sholat, saya selalu izin pada atasan saya. Teman saya menyarankan untuk menjamak sholat duhur dan asar supaya pekerjaan tidak tertunda dan cepat selesai. Namun saya menolaknya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal itu, dan mohon pencerahannya agar bisa khusyuk dalam beribadah. Saya tidak punya pendapat. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, kalau saudara atau saudari ini memang memenuhi syarat untuk bisa mengambil rukhsah jamak dan qashar dalam sholat, yaitu musafir, maka boleh dijamak dan dikosor. Namun kalau tidak, artinya saudara mukim di situ, sebab-sebab untuk jamak dan qashar tidak terpenuhi, ya maka yang saudara atau saudari lakukan ini sudah betul. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, ya, ditempatkan dalam pekerjaan dalam satu tempat yang mana saat saudara atau saudari ini mohon izin atasan untuk mendirikan sholat, selalu diizinkan oleh atasannya, maka bersyukur. Kalau saudara mukim, syarat untuk mendapatkan rukhsah tidak terpenuhi, ya maka tidak boleh dijamak, dikosor, itu tidak boleh. Namun kalau saudara ini musafir, boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar bisa khusyuk dalam beribadah. Tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah sholat. Untuk bisa khusyuk ketika kita sholat, itu bukan hanya pas waktu sholatnya saja. Usaha untuk khusyuk sholat itu harus dimulai sejak persiapannya, mulai dari toharohnya, ya, mulai dari wudunya, mulai dengan basmalah, kemudian wudu, memperbagus wudu, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Bagian-bagian anggota wudu yang memang harus dibasuh dengan penuh ketenangan. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian selesai wudu berdoa. Selain itu, sebelum sholat, Allah juga perintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, berhiaslah dengan pakaian yang terbaik setiap hendak mau sholat. Ketika sholat, hendaknya memakai pakaian yang memang baik. Kalau pakaian itu kita malu memakainya ketika ketemu manusia, ya usahakan jangan dipakai untuk sholat. Karena sholat kita menghadap Allah yang maha segala-galanya. Misalkan dengan kaos oblong, kita bertamu ke manusia saja malu dengan kaos oblong. Masa kita bertamu kepada Allah, datang kepada Allah menggunakan pakaian yang kita saja malu menggunakannya saat bertemu manusia. Maka hiaslah, gunakan pakaian yang terbaik setiap hendak sholat. Kemudian setelah itu, sholat ditunaikan dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Bahkan biar sholat itu bisa khusyuk, misalkan panjenengan di rumah, kemudian karena sesuatu hal lantas iqomah sudah dikumandangkan, itu pun oleh Nabi jangan berlari. Idza sami'tumul iqamah, ya, jika kamu mendengar iqamah sudah dikumandangkan dari masjid, nah, famsu ilas sholati, berjalanlah menuju sholat jamaah tersebut bil waqari bisakinati wal waqar, dengan penuh ketenangan dan ketentraman, wala tusri'u, ya, jangan terburu-buru.
Mengapa? Karena kalau terburu-buru, misalkan saudara lari agar tidak terlambat, biar tidak menambah rakaat, maka begitu sampai pada sholat jamaah, niscaya ngos-ngosan nanti, tidak khusyuk, tidak tenang hatinya, nafas sengol-sengol, ngos-ngosan, menggeh-menggeh. Belum lagi nanti habis lari kemudian keringat mengucur deras, ya, itu mengurangi kekhusyuan. Maka wala tusri'u, jangan terburu-buru. Fama adroktum fasollu, apa yang kamu dapati bersama imam dalam sholat jamaah itu sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, sehingga tidak perlu terburu-buru. Apa yang terlewat dari rakaatnya maka sempurnakan, tidak perlu terburu-buru. Ini dimulai sejak persiapannya, sejak ketika belum masuk dalam sholatnya. Lah begitu sholat, nah, maka lakukan dengan penuh tumakninah. Karena sholat itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Sedang Nabi kita bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu hakikatnya sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fal yangdur bima yunajihi bihi. Maka orang yang sholat itu hendaknya memperhatikan apa yang dia munajatkan kepada Rabb-nya. Nah, jangan terburu-buru baca Fatihahnya. Kalau memang itu rakaat-rakaat yang harus kita baca Fatihah, misalkan dalam sholat sir, maka jangan terburu-buru. Apalagi di setiap Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah hamidani 'abdi. Jika seorang hamba dalam sholatnya itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya 'abdi. Ya. Dan jika seorang hamba itu dalam sholatnya mengucap ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, hasna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Jika hamba itu mengucap maliki yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Sampai wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dijawab oleh Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Jadi Allah itu membagi as-sholah atau al-fatihah itu menjadi dua bagian, antara Allah dan hambanya. Di tiap-tiap bacaan akan ada jawaban dari Allah. Maka jangan terburu-buru, jangan diseret-seret. Pahami betul, berusaha untuk mengerti, memahami apa yang sedang dimunajatkan kepada Allah, pada Rabb-nya. Ya, ketika baca alhamdulillahirabbil alamin, apa makna dari hamdalah tersebut? Usahakan untuk mengerti. Itu salah satu usaha agar hati ini bisa khusyuk dalam sholat, pikiran tidak kemana-mana. Memang sulit. Lah nanti ketika pikiran sudah kemana-mana, segera ingat, oh saya sedang sholat, sedang munajat, sedang membangun interaksi komunikasi dengan Allah.
Maka begitu sadar pikirannya gerambyang kemana-mana, kembalikan lagi. Oke, saya sedang sholat. Usahakan untuk itu. Memang sholat ini satu ibadah yang memang unik. Uniknya di mana? Di saat di luar sholat bisa jadi kita tidak ingat akan sesuatu hal. Namun saat sudah Allahu Akbar, tiba-tiba semuanya teringat. Ya, semuanya teringat tiba-tiba. Oh, nanti habis ini mau masak ini. Ketika masak ini berarti bumbunya ini, takarannya sekian, nanti digongso dulu dan lain sebagainya. Ketika sholat. Selesai sholat sudah lupa lagi bumbunya tadi apa. Ya, maka itu ya, gangguan dari setan. Nah, begitu gerambyang kemana-mana, usahakan kembalikan. Oh, saya sedang sholat, munajat, maka fal yang dur bima yunajihi bihi. Hendaknya melihat, perhatikan apa yang sedang dia munajatkan kepada Robnya. Ya, sehingga untuk khusyuk dalam sholat harus diusahakan sejak persiapannya. Kalau persiapannya sudah serampangan, persiapannya sudah terburu-buru, maka dalam sholatnya pun sulit untuk bisa khusyuk. Maka harus tenang. Dalam persiapan kerjakan satu demi satu secara tumakninah dengan penuh ketenangan. Tenang itu bukan berarti berlambat-lambat, bukan. Ya, tenang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi tenang, wudu ya jangan ngobrol. Wudu lakukan dengan tumakninah, semua anggota yang wajib terbasuh dibasuh. Begitu sampai kemudian sholat, takbir sampai salam, usahakan memahami apa yang dimunajatkan kepada Allah.